مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلى بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر فقه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلوي وصول وفروئهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجهم ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل صدق والوفاء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال مؤلف رحمهم الله: باب المسح على الخفين. الخفان لباس في الرجل يستر جميع القدم مع الكعبين متخذ من جلد أو غيره. ولبس الخفين من السنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا الحسن البصري: حدثني 70 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وهو رخصة في الوضوء لا في الغسل. Kita sampai ke pembahasan mengusap dua sepatu. Jadi ada keadaan diberikan kita rukhsah, kemudahan di dalam syariat wudu, tapi menggunakan sepatu yang digunakan untuk perjalanan jauh, dan nanti ada syarat-syarat sepatu. Kalau zaman sekarang sepatu bot, ya dia di zaman dulu orang-orang yang melakukan perjalanan jauh mereka gunakan sepatu semacam itu. Ya, ilustrasinya seperti sepatu bot, tapi ada ikatan yang begitu banyak sehingga sulit dilepas. Nah, ternyata di dalam syariat kita dipermudah. Kalau mau wudu tidak perlu lagi membuka sepatu, cukup digosok air di sepatu tersebut. Nah, itu namanya bab mashi alal khuffaini. Nah, namun sepatunya ada syarat. Tidak semua sepatu kita dengar ini langsung kita gosok aja sepatu, pulang kantor udah, bukan. Ada syarat-syaratnya. Makanya ini harus kita ikuti sampai selesai biar paham. Ya, tidak semua sepatu digunakan seperti itu. Ada keadaannya musafir juga. Kalau lagi mukim itu ada hitungan harinya. Batasannya kapan boleh digunakan cara tersebut, itu ada durasi waktunya. Nah, nanti kita ikutin sesuai dengan penjelasan secara sistematis di kitab At-Taqrirat. Libasun fir rijli yasturu jami'al qadam ma'al ka'bain. Nah, ini definisinya. Dua sepatu khuf itu adalah sepatu yang menutup kaki. Dia menutup seluruh al-qadam, tumit, ma'al ka'bain, sampai menutup mata kaki. Jadi kalau sepatu di bawah mata kaki tidak masuk di sini. Dia sepatunya itu harus melebihi mata
mata kaki. Terbuat dari kulit, muttakhazun min jildin au gairihi, atau yang lainnya. Jadi artinya yang lainnya selain dari kulit juga bisa dikatakan dia khuffaini. Wa lubsul khuffaini minas sunani thabitah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muallif hadzal kitab menyatakan menggunakan dua sepatu khuf itu bagian dari sunnah yang ditetapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini Sayyidina Hasan Al-Basri kita ketahui seorang tabi'in. Beliau tidak bertemu Nabi tapi bertemu sahabat-sahabat Nabi. Beliau lahir tahun 21 Hijriah. Wafat pada tahun 110 Hijriah. Di antara guru-gurunya di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu guru beliau. Huzaifah al-Yamani, guru beliau. Dan Ummu Salamah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah guru beliau juga. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan haddatsani sab'una sahabiyah. Ada sekitar 70 sahabat Nabi meriwayatkan kepadaku bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu tidak melepaskan sepatunya, tapi beliau usapkan di atas sepatu tersebut di saat berwudu. Wa huwa rukhsatun fil wudu la fil ghusl, dan ini berlaku hanya untuk wudu, tidak untuk mandi janabah dan lain sebagainya. Mas'alatun ayyuhuma afdal al-mashu ala khuffaini am ghuslu rijlaini. Ada satu permasalahan, mana lebih utama kalau dia menggunakan dua sepatu? Apakah harus dilepas? Kalau seandainya dia memungkinkan untuk melepas, maka lebih afdal adalah dia melepas sepatu tersebut. Tetap lebih afdal melepas sepatu, karena mengusap sepatu itu hanya dispensasi saja, rukhsah saja. Li'anna aslu illa fi suratain. Namun ketika kita menggunakan sepatu tersebut, justru lebih afdal jangan dilepas dua keadaan. Jadi kalau kita lepas justru tidak afdal, tapi kita tetap gunakan sepatu lebih afdal untuk kita wudu dalam keadaan memakai sepatu di saat musafir. Kapan dia lebih afdal kita berwudu menggunakan sepatu? Yang pertama, liman yashukku fi jawazit mashi ay dalilihi. Dia masih ragu nih, boleh tidak ya wudu pakai sepatu? Nah, kalau masih ragu seperti itu dalam keadaan musafir, dia wudu pakai sepatu lebih afdal untuk menghilangkan keraguan. Jadi ada yang rukhsah, ada kalanya kita ambil pahalanya lebih besar daripada ibadah yang normal. Contoh sederhana dalam mazhab Syafi'i, kalau orang musafir marhalatain, perjalanan dua marhalah, ada yang mengatakan 90 km, ada yang mengatakan 83 km, masih kira-kira, tapi sejauh itulah kira-kira. Maka pada waktu itu syariat memperbolehkan dia menggabungkan sholat. Keluar dari kota sudah boleh menggabungkan sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, atau asar dengan zuhur, isya dengan maghrib. Kemudian dikasih juga rukhsah dikosor, dikorting sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya bisa dikorting yang 4 rakaat. Ketika kita dalam keadaan musafir, kita ambil rukhsah ini dalam mazhab Syafi'i, pahalanya lebih besar dibanding sholat sempurna. Ada kan yang mengatakan sudah saya masih mampu sholat 4 rakaat aja, tidak perlu jamak, tidak perlu qasar. Justru dalam keadaan seperti itu dia pahalanya lebih sedikit. Tapi kalau dia gunakan yang qasar, dia korting 2 rakaat, dia jamak takdim atau jamak takhir, dia pahala lebih besar. Kenapa pahalanya lebih besar? Dia menghargai dispensasi dari Allah. Allah sudah kasih nih, idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan, fala junah alaikum an taqsuru shalah. Gak masalah kalian qasar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghargai rukhsah dari Allah, dapat pahala lebih.
Nah, di situ dibutuhkan ilmu, ya, dibutuhkan ilmu pengetahuan tentang hukum tersebut. Nah, ini kasusnya sepatu. Justru kita wudu menggunakan sepatu lebih besar, lebih afdol. Kalau musafir, gimana nih? Ragu, bisa tidak pakai? Dia harus gunakan itu, lebih afdol. Dia wudu menggunakan sepatu. Tapi sekali lagi ini penjelasan panjang, jadi bukan semua sepatu. Ada dia punya syarat-syarat, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang kedua, waliman wajada fi nafsi karahatal mashi fal afdul lahu huna al mashu. Yang kedua, dalam hatinya tidak suka, gak bagus ini pakai sepatu. Nah, itu berarti dia tidak suka itu. Masa wudu pakai sepatu? Ketika dia lakukan melawan ketidaksukaannya itu dia dapat pahala lebih afdol. Dan kasus ini sama seperti qasar. Qasar itu kalau kita, masa sih qasar ini? Saya masih mampu sholat 4 rakaat, kenapa harus qasar? Nah, berarti dia sudah tidak senang dengan rukhsah itu. Nah, justru ketika dia melakukan rukhsah itu pahalanya lebih besar dibanding dia melakukannya dalam keadaan tidak suka terhadap rukhsah. Nah, itu. Jadi kita menghargai pemberian Allah Subhanahu wa taala daripada rukhsah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ahkamul masih ala khuffain khamsatun. Nah, hukum-hukum mengusap 2 sepatu ada 5. Jadi hukum mengusap 2 sepatu ketika berwudu ada 5. Yang pertama wajib. Iza tawaqqafa alaihi idraku waqti sholati fardhi an nahwiha. Wajib ketika sudah masuk waktu sholat wajib, maka dia tidak perlu melepaskan sepatunya dalam keadaan musafir, dia langsung berwudu dengan menggunakan sepatunya. Yang kedua mandub, idza kana sayafutuhu bi ghusli rijlaihi sholatul jamaah, apabila luput daripadanya salat berjamaah kalau dia sibuk melepaskan sepatu. Ya, karena sepatu yang ada di zaman tersebut dia punya ikatan begitu banyak sehingga membutuhkan waktu yang lama membuka sepatu. Maka dia wudu menggunakan sepatu. Yang ketiga mubah. Al-aslu fi idza lam yalbasu imtithal. Mubah artinya asalnya apabila dia tidak memakainya bebas, dia mau lepas atau tidak, waktunya luas, maka dibolehkan kepadanya untuk melepas atau memakainya, namanya hukumnya mubah. Yang keempat makruh takrirul masih wa ghuslihi li'annahu ya'ibu khuf, mengulang-ulang wudunya dengan sepatu gitu. Dia wudu lagi, sudah selesai wudu pakai sepatu itu, dia ulang lagi, dia makruh. Yang kelima haram ma'as-sihhati, yaitu haram tapi sah. Sepatu orang dia curi, dia pakai, tapi dia wudu pakai itu sepatu. Makanya menggunakan wudu pakai air yang dicuri hukumnya sah wudunya. Sah tapi haram. Secara hukum sah tapi statusnya haram. Nah, itu dalam hukum fikih seperti itu. Wa adamu ma'a adami sihhati idza kana rajulu muhriman, ya wallahu alam bisawab. Nanti kita bahas lebih panjang lagi pertemuan berikutnya tentang kaifiyatul mashi. Nah, ini masih banyak juga yang belum memahami ini. Karena ini nanti berlaku kalau kita musafir. Zaman sekarang memang sepatu yang model dulu itu sudah jarang ada. Ya, kita biasa pakai sepatu-sepatu yang di bawah mata kaki. Ya. Kalau tentara boleh jadi. Tentara kan menggunakan sepatu-sepatu semacam itu. Iya, sepatu apa? Las itu. Nah, tentara bisa tuh gunakan itu. Ya. Lagi perang misalnya, dia mau wudu buru-buru ya pakai itu. Ini canggihnya syariat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tujuannya satu, tidak mempersulit pemeluknya. Nah, tujuannya itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu prinsip ajaran Islam. Allah ingin kemudahan, tidak pernah menginginkan kesulitan atau hal yang menyusahkan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Dr. Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki
Sudah tidak diragukan lagi keilmuan beliau. Ya, murid-murid beliau juga sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Beliau dari keluarga yang tidak terputus, seluruhnya ulama sampai hari ini. Anak beliau ulama, ayah beliau ulama, kakek beliau ulama, buyut beliau ulama, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ulama luar biasa, punya banyak kelebihan. Abuya As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki punya 3 kelebihan yang tidak dimiliki ulama lainnya. Yang pertama, kaya raya. Nah, ulama ada yang miskin juga ada. Ada yang miskin, ada yang susah. Tapi Abuya kaya. Sehingga santri-santri yang belajar kepada beliau, saya dapat informasi dari para guru-guru kami yang juga belajar kepada beliau, itu mereka bebas biaya, gratis. Bahkan biaya sehari-hari Abuya yang memberikan mereka. Murid-murid yang beliau pilih secara khusus setiap bulan masih diberikan gaji, ditransfer lewat rekening. Ya, kemudian uang tiket juga beliau yang tanggung. Pulang pergi, kalau ada santri, ada orang tuanya sakit, itu beliau yang beli tiketnya pulang. Pulang pergi, kembali pakai biaya beliau. Kaya raya. Kemudian beliau punya kelebihan yang kedua, alim. Nah, beliau sangat alim. Berbicara ilmu hadis, beliau kuasai ilmu hadis. Berbicara ilmu tafsir, beliau juga ahli tafsir. Berbicara tentang ilmu tasawuf, beliau juga seorang mursyid. Berbicara ilmu fikih, beliau kuasai 4 mazhab. Makanya murid-murid yang berasal dari Indonesia, beliau mengajar pakai mazhab Syafi'i. Murid beliau dari berbagai belahan dunia. Kalau ini Indonesia, ini Malaysia, ini murid Brunei, yang beliau sampaikan fikih Syafi'i. Kalau ada murid-muridnya dari Afrika, beliau mengajar fikih Maliki. Murid-muridnya dari India, beliau mengajar fikih Hanafi. Murid-muridnya dari Irak yang menganut Hambali, beliau mengajar pakai mazhab Hambali. Dan seakan-akan beliau adalah ulama besar di masing-masing mazhab tersebut. Nah, itu saking alimnya beliau. Makanya pulang yang dari Indonesia bawa Syafi'i, yang pulang ke Afrika bawa itu Maliki, yang pulang ke India bawa Hanafi, yang pulang ke Irak, ke Saudi Arabia, dia membawa Hambali. Jadi beliau kalau pengajian umum, beliau berbicara sesuai dengan audiens yang hadir. Kalau audiensnya orang-orang awam, beliau pakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Tapi kalau sudah belajar kepada murid-muridnya, di situ kealiman beliau terlihat. Itu satu sanad hadis itu beliau hafal satu persatu, orang-orang yang riwayatkan, para rawi. Dijelaskan ini, seakan-akan ini beliau sedang membaca kitab, padahal itu dari hafalannya, dari pemahamannya. Ini alimnya beliau. Dan beliau menghafal beberapa kitab hadis. Kitab Kutubus Sittah itu beliau menghafalnya. Dan yang paling beliau hafal kitab Al-Muwatta. Itu hafalan yang di luar kepala. Kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Imam Malik bin Anas, ulama sahib Daril Hijrah, yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Adapun Al-Maliki, As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Al-Maliki itu merujuk kepada mazhab beliau, fikih. Jadi beliau bermazhab fikih Al-Maliki. Al-Hasani menunjukkan nasab beliau yang bersambung sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini gambaran Abuya As-Said Muhammad ibn Alwi Al-Maliki. Yang unik daripada keluarga Al-Maliki, keluarganya Said Muhammad, kalau kita perhatikan kostum mereka itu kostum Hadramaut. Padahal mereka itu domisilinya di Makkah, tapi pakaiannya pakaian Hadramaut. Pakai imamah, pakai jubah, ya, pakai tongkat, pakai rida. Itu kostumnya para ulama di Hadramaut. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan kepada ulama Hadramaut bernama Al-Habib Hasan
Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah belajar di Makkah kepada seorang guru bernama As-Sayyid Ahmad Zainu Dahlan. Ini Syekhus Syuyukh wa alimul ulama. Beliau gurunya para guru. Ulamanya itu adalah murid-murid beliau di zaman itu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, ulama-ulama asal Nusantara, Minangkabau. Jadi imam pertama non-Arab yang menjadi imam di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minkabawi. Kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi, gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari, itu juga adalah murid dari As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan juga Sayyid Abbas Al-Maliki. Ini semua murid-muridnya As-Sayyid Ahmad Zainu Dahlan. Sayyid Abbas, kakek daripada Sayyid Maliki, sudah lama menikah tapi tidak diberikan keturunan. Datang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ke kota Makkah. Sayyid Abbas meminta bertemu dengan Sayyid Ahmad untuk meminta doa agar diberikan keturunan. Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau diberikan bisyarah bahwa nanti engkau punya anak laki-laki, tapi dengan syarat kalau anakmu lahir laki-laki berikan nama Alawi. Ternyata waktu berjalan benar, istrinya hamil, lahir anak laki-laki, diberikan nama Alawi, ikut kepada buyutnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang bernama Alawi ibn Ubaidillah. Sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, maka mereka mengikuti pakaiannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yaitu menggunakan jubah dan imamah, dan penghormatan kepada nama Alawi itu sendiri yang ada di Hadramaut. Maka seluruh keluarganya diberikan wasiat menggunakan pakaian ulama-ulama Hadramaut, padahal tinggalnya di Makkah. Nah, ini gambaran tentang Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi beliau punya 3 kelebihan: kaya, alim, dan yang ketiga tampan. Beliau gagah secara fisik. Beliau fisiknya besar, tinggi, wajahnya putih bercahaya, ya, kemudian tampan, beliau gagah. Nah, beliau produktif di dalam menulis kitab dari berbagai fan ilmu. Kalau kita membaca kitab Mustalahul Hadis, beliau punya kitab Al-Asas, Al-Qawaidul Asasiyah, membahas tentang ilmu Mustalahul Hadis. Beliau juga menjelaskan ilmu tersebut lebih luas dalam kitab Al-Manhalul Latif. Kemudian di dalam kitab tasawuf, beliau juga memiliki banyak sekali kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab hadis syama'il yang membahas tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjudul Al-Insanul Kamil, dan juga kitab berjudul Syaraful Ummatil Muhammadiyah yang membahas istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan dalam kitab tersebut kuburan para nabi yang ada 124.000 seluruhnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naksabandi dalam kitabnya At-Tanwir, Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub. Seluruh kuburan para nabi tidak ada yang menyepakati tempatnya di mana. Enggak ada. Semuanya khilaf. Kuburan Nabi Adam itu khilaf. Kuburannya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, semua kuburan para nabi masing-masing sifatnya spekulatif. Klaim, masih mengklaim. Ada yang mengatakan di sini di Irak, ada yang mengatakan di sini Nabi Hud di Hadramaut. Tapi di Irak juga ada kuburan Nabi Hud. Jadi semua kuburan para nabi itu masih diperselisihkan tempatnya. Hanya satu nabi saja yang kuburannya disepakati dari zaman, dari setiap generasi, dari setiap masa, yaitu kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bentuk pemuliaan
dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang khilaf. Semuanya sepakat tempatnya di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga jadi simbol kebesaran agama Islam. Dan satu-satunya kuburan yang dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah sepi daripada kunjungan para penziarah sampai hari ini. Itu hanya satu manusia yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul orang-orang yang memiliki niat buruk. Ada di antaranya niatnya ingin memindahkan jasad beliau. Dipindahkan jasad beliau dari Madinah dipindahkan ke satu negara. Ada juga yang berniat ingin menghilangkan kuburan beliau dengan mencuri jasadnya kemudian dibuang. Ini niat-niat terjadi sepanjang sejarah. Yang pertama, peristiwa ini terjadi diceritakan dalam kitab Tarikh Baghdad. Ada satu kitab berjilid-jilid berjudul Tarikh Baghdad karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Di situ diceritakan ada seorang amir di Mesir namanya Al-Hakim bi Amrillah. Beliau lahir pada tahun dia ini lahir tahun 386 Hijriah. Wafat pada tahun 411 Hijriah. Seorang pemimpin di Mesir di zaman itu. Banyak pejabat-pejabat mengusulkan kepada beliau. Saya masih menyebutkan beliau karena akhirnya beliau bertobat. Dia katakan, bagaimana kalau kuburan Nabi dipindahkan saja ke Mesir sehingga Mesir jadi ramai. Orang tidak perlu lagi berkunjung ke Madinah karena kebanyakan datang ke Madinah mau ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau dipindahkan saja ke Mesir sehingga objek wisata religi pindah bukannya ke Madinah tapi ke Mesir. Ternyata mengaminkan permintaan itu. Al-Hakim bi Amrillah. Diputuskanlah, diutus beberapa pasukan dengan niat ingin membongkar kuburan Nabi, kemudian jasad beliau dipindahkan ke Mesir. Berangkat mereka. Tiba di kota Madinah, dapat informasi penduduk Madinah bahwa ini orang-orang yang diutus dari Mesir punya niat buruk, ingin memindahkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mesir. Sampai di Madinah dihalangi oleh penduduk Madinah, diusir mereka. Ternyata Al-Hakim bi Amrillah belum putus asa. Dia berniat lagi memindahkan jasad Nabi untuk kedua kalinya. Dikirim utusan lagi pasukan untuk memindahkan jasad Rasulullah. Sampai di sana diusir juga oleh penduduk Madinah. Mereka kembali di tengah jalan, Allah Ta'ala membinasakan mereka semuanya. Karena Allah yang jaga itu makam Nabi Muhammad. Kalau Ka'bah Allah jaga, pasukan Raja Abraha dengan gajah-gajahnya itu binasa karena Allah menjaga Ka'bah. Bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad yang lebih mulia dari Ka'bah? Kuburan Rasulullah lebih mulia daripada Ka'bah karena di dalam ada jasadnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dibinasakan, hancur seluruhnya, tidak tersisa mereka. Maka Al-Hakim bi Amrillah menghilangkan niat untuk memindahkan jasad Nabi. Kalau kita ingin tahu kisah ini lebih jelas, ada satu kitab ditulis oleh seorang ulama ahli sejarah bernama Al-Imam As-Samhudi. Mengarang kitab berjudul Wafa'ul Wafa' bi Akhbari Daril Mustafa. Kitab itu membahas sejarah kota Madinah secara spesifik dan juga peristiwa itu ditulis dalam kitab itu. Bagaimana Allah mengirim angin yang sangat dahsyat membinasakan orang-orang yang berniat ingin memindahkan jasad suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersisa, semuanya mati. Wafa'ul Wafa' bi Akhbari Daril Mustafa karya Imam As-Samhudi namanya. Waktu berjalan pada tahun 557 Hijriah. 557 Hijriah. Ada raja Nasrani dari Maghrib mengutus dua orang Spanyol Andalus. Jadi dua orang ini pura-pura menjadi orang Islam. Tiba musim haji, mereka berangkat haji. Bisa bahasa Arab,
bisa sholat. Mereka pelajari terlebih dahulu tentang Islam agar tidak ada yang curiga kepada dua orang ini. Sampai pada akhirnya mereka pindah ke Madinah, mengontrak, menyewa satu rumah yang dekat dengan kuburan Nabi. Jadi setiap hari mereka gali di kamarnya itu terowongan bawah tanah sampai mengarah ke kuburan Nabi sehingga tidak ada yang tahu. Ada seorang raja di Damaskus di Syam. Ini raja ini yang punya jasa besar membebaskan Palestina, Baitul Maqdis. Namanya Nuruddin Zanki. Nama aslinya Mahmud. Nah, Nuruddin Zanki Mahmud ini beliau mengutus Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Palestina dan berhasil. Ini raja disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, disebut sebagai Sahibus Syam Al-Malikul Adil, penguasa negeri Syam, raja yang adil, Nuruddin, cahaya agama Islam, Nasiru Amirul Mukminin, penolong Amirul Mukminin, para raja-raja yang beriman, Laisul Islam, singanya agama Islam, karena beliau berhasil mengalahkan pasukan Prancis yang ingin menguasai Syam, diusir oleh beliau dengan pasukannya. Kemudian julukan beliau juga Taqiyul Muluk, raja yang bertakwa. Jadi setiap malam tahajud, puasa, sunnah, salawat kepada Nabi, sehingga sering beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau di Damaskus ini dua orang yang menyamar sebagai orang Islam ternyata sudah menggali terowongan, sudah dekat dengan kuburan Nabi, dan orang-orang Madinah tidak ada yang tahu. Ini raja bermimpi, Nuruddin Zanki bermimpi Rasul SAW mendatangi beliau, kemudian Nabi mengatakan, saya mau disakiti, seperti isyarat seperti itu. Saya mau disakiti, dengan wajah sedih. Mimpi ini berulang-ulang kali terjadi. Akhirnya beliau memutuskan, kalau begitu saya mau pergi ke Madinah, pasti ada apa-apa di kota Madinah ini. Berangkat dengan pasukan berkuda, 16 hari perjalanan dari Syam, dari Damaskus menuju ke Madinah, memakan waktu 16 hari. Sampai di kota Madinah, yang pertama kali beliau lakukan ziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Selepas beliau ziarah, beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wajah dua orang yang berniat menyakiti beliau. Yang tunjukkan ini orangnya. Wallahu alam sebagaimana caranya seperti apa, wallahu alam. Tapi ditunjukkan ini fisiknya seperti ini. Mereka berdua ini yang ingin menyakiti saya, kata Rasulullah. Maka Nuruddin Zanki memerintahkan seluruh penduduk Madinah berkumpul di hadapan beliau dengan maksud beliau ingin cari tahu nih, ada tidak dua orang yang ada dalam mimpi itu untuk diberikan hadiah. Semuanya antri diberikan hadiah. Ternyata dua orang yang Nabi tunjukkan fisiknya itu tidak ada. Nuruddin Zanki bertanya kepada penduduk Madinah, apakah kalian semua sudah hadir? Nah, mereka katakan ada dua orang pendatang dari Spanyol, Andalus. Mereka sedang di rumahnya. Mereka menyewa rumah di pinggiran Masjid Nabi. Kata Nuruddin Zanki, kalau begitu panggil mereka ke sini. Ketika dipanggil menghadap kepada Nuruddin Zanki, ternyata fisiknya persis sebagaimana yang Nabi kabarkan. Ini belum tahu nih niatnya apa dua orang ini. Kemudian Nuruddin Zanki bertanya, kalian berdua memiliki niat apa datang ke sini? Keduanya mengatakan, kami melaksanakan ibadah haji. Kalian muslim? Iya, kami muslim. Apa benar hanya itu tujuan kalian? Nah, mulai mereka takut. Kalau benar kalian muslim, izinkan saya periksa kalian, kata Nuruddin Zanki. Disuruh anak buahnya periksa. Dibuka itu celananya, lihat kemaluannya, ternyata belum sunat. Kalau muslim pasti sudah sunat. Dua-duanya belum sunat.
Akhirnya diintrogasi dengan tegas oleh beliau, jelaskan pada saya tujuan kalian ke sini apa? Akhirnya kedua-duanya mengaku, kami diperintahkan oleh raja kami yang ada di Maghrib. Maghrib itu kalau zaman sekarang Maroko, masuk juga wilayah Andalus. Maroko dengan Andalus itu sampingan saja, kayak Ternate Tidore begitu, dengan Spanyol. Ini raja memerintahkan kami untuk mencuri jasad Nabi kalian. Karena kebesaran Islam, simbol Islam yang paling terbesar yang tidak dimiliki oleh agama-agama lainnya adalah makam kuburan Nabi mereka. Hanya Islam saja yang punya kuburan Nabi. Coba cek Nabi Isa di mana kuburan? Enggak ada, diangkat ke langit. Nabi Musa di mana? Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad SAW yang Allah menjaga di mana lokasi kuburannya. Maka raja kami perintahkan untuk mencuri jasadnya beliau, kemudian dibuang. Akhirnya dihukum mati ini. Kata Nuruddin Zanki, kita hukum penggal kepala. Sudah dipenggal, dibakar, kemudian dipublikasikan agar membuat efek jerak. Siapa yang berani lagi mengganggu makam kuburan Nabi kami, ini seperti ini dia punya akibat. Setelah itu beliau membuat satu ijtihad, di bawah tanah sampai sekarang itu dibuat dinding yang terbuat dari baja. Jadi dicairkan itu baja, kemudian dikelilingi baja tersebut seperti pelindung, pagar pelindung yang di tengah-tengahnya ada makam Nabi. Jadi sehingga tidak lagi orang mampu membongkar kuburan Nabi lewat bawah tanah. Itu jasanya Nuruddin Zanki. Ini raja soleh. Kita mungkin hanya kenal Umar ibn Abdul Aziz, tapi ini beliau tidak kalah hebatnya, Nuruddin Zanki. Nah, beliau mazhabnya Hanafiyah, bermazhab Hanafi, tapi juga beliau menguasai mazhab Syafi'i, beliau kuasai itu. Dan beliau juga punya hobi senang main sepak bola. Ya. Di waktu-waktu senggang beliau olahraga, main sepak bola. Ditanya kenapa ada waktu untuk main sepak bola? Untuk menguatkan fisik dan menghilangkan sumpek di hati. Dia bermain bola. Nah, Nuruddin Zanki. Kemudian di tahun ini kita bahas sejarah bagaimana ada rencana-rencana membongkar kuburan Nabi, sehingga kita bisa tahu sejarah ini pernah terjadi berulang-ulang kali sampai di masa kita. Di tahun 1924 Masehi sampai tahun 1925 Masehi ada suku namanya suku Saud yang ada di Hijaz. Nah, suku Saud ini punya niatan di tahun itu ingin membongkar kuburan Nabi untuk dipindahkan keluar dari masjidnya. Dan niat ini tersebar sampai ke berbagai negara Islam. Para ulama-ulama, kiai-kiai yang berasal dari tanah Jawa seperti Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Khalil Bangkalan guru mereka, dan kiai-kiai lainnya, mereka tidak tinggal diam. Akhirnya berniat mengirim utusan untuk berjumpa langsung dengan Ibnu Saud agar menghilangkan rencana niatnya untuk membongkar kuburan Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah mereka. Yang diutus namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Komitenya Komite Hijaz namanya. Sampai di sana ada 5 permintaan yang diminta oleh ulama-ulama Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, diberikan kebebasan orang berhaji. Karena ini Harakah Wahabiyah ini waktu berdiri, pertama dilarang orang berhaji. Yang kedua, dibebaskan mazhab. Mazhab Syafi'i, mereka ibadah menggunakan mazhab Syafi'i. Karena mereka memutuskan secara resmi mazhab Hambali. Selain mazhab Hambali tidak boleh praktek di Hijaz, di Makkah dan di Madinah. Usulan dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah meminta agar dibebaskan orang datang dengan mazhab mereka. Dan permintaan yang ketiga ini
meminta agar tempat-tempat bersejarah itu dilindungi, termasuk kuburan Nabi Muhammad SAW jangan dibongkar. Permintaan ini akhirnya diterima dan niatan membongkar kuburan Nabi dibatalkan. Nah, ini peristiwa terjadi bersamaan juga dengan rencana membuat organisasi Islam yang melindungi ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kita kenal dengan Nahdlatul Ulama, berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Di tahun 1999 ada seorang ulama asal Albania, yaitu Syekh Albani, wafat tahun 1999 Masehi. Nah, ini fatwa yang keluar dari beliau juga adalah membongkar kubah hijau Masjid Nabi, karena dianggap itu adalah bid'ah. Yang kedua, tidak boleh ada kuburan di dalam masjid, sehingga fatwa yang kedua diperintahkan untuk dibongkar kuburan Nabi dan dipindahkan jasadnya di luar masjid. Tapi fatwa ini ditolak. Jadi banyak sekali sejarah ya rencana membongkar kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah Allah senantiasa menjaga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuburan Nabi tempat yang paling terbaik di dunia ini. Kalau orang mengatakan Ka'bah dengan makam Nabi disepakati oleh ulama tempat yang paling afdol di dunia ini adalah tempat di mana di dalamnya ada jasad Rasulullah. Ka'bah itu kiblat. Kubus 4 ada batu dari surga, Hajar Aswad. Mulia salah satunya ada Hajar Aswad. Dia mulia karena kiblat. Tapi Hajar Aswad benda, kalau Nabi Muhammad yang punya surga. Nabi Muhammad yang punya surga. Nabi Muhammad yang sebab beliau Ka'bah mulia. Kenapa? Karena beliau ingin kiblatnya ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika, kami melihat engkau menghadapkan wajah ke langit. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang engkau suka. Kalau Nabi tidak suka kiblatnya di Ka'bah, bagaimana bisa mulia Ka'bah? Ka'bah mulia karena keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita punya pemahaman sekarang berubah. Kebanyakan orang haji umroh, Ka'bah ini luar biasa. Nabi Muhammad ke sana bid'ah, gak boleh ziarah. Orang ke sana takut, ke sana dianggap Nabi bangke. Sudah jadi debu, jadi tanah, habis selesai. Padahal tempat yang paling mulia di alam dunia ini itu adalah tempat yang di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad SAW. Ini pernyataan ahli hadis, namanya Qadi Iyad. Kita baca kitabnya Asy-Syifa li Huquqil Mustafa. Bagaimana pernyataan Qadi Iyad? La khilafah, gak ada khilaf di kalangan para ulama. Anna maudi'a qabrihi sallallahu alaihi wasallam afdalul biqa'il ardi, bahwa kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling afdalnya di seluruh tempat yang ada di dunia adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling afdalnya tempat di dunia ini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasimur Riyad, Al-Imam Al-Hazzafi menyebutkan bal afdal minas samawati wal arsy wal ka'bah, bahkan tempat yang dimana di situ ada jasadnya Nabi, kuburannya Nabi, itu lebih afdal dari langit, lebih afdal dari bumi, lebih afdal dari arsy-Nya Allah, lebih afdal dari kolamnya Allah, lebih afdal dari Lauhil Mahfuz, lebih afdal dari Ka'bah, yaitu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pernah ditanya oleh muridnya. Muridnya bertanya, namanya Yahya Al-Qattan. Murid namanya Yahya Al-Qattan. Beliau kalau mengajar di Masjid Nabawi. Sang murid bertanya, wahai imam, ini tempat dengan Masjidil Haram yang ada di Makkah, mana lebih afdal?
Ini tempat Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, mana lebih afdol? Sang murid bertanya kepada Imam Malik. Coba dengar nih jawaban Imam Malik. Imam Malik mengatakan, kalau yang kau maksud masjidnya, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, tentu Masjidil Haram lebih mulia. Karena Nabi sendiri mengatakan kalau sholat di situ pahalanya lebih besar dibanding Masjid Nabawi. Namun jika yang kau maksudkan penghuni kuburan ini, maka ketahuilah, ini kuburan yang di dalamnya ada jasad Nabi lebih afdol dari langit, dari bumi, dari arsy, dari kolam, termasuk dari Masjidil Haram dan Ka'bah. Itu. Karena Rasulullah SAW. Itu. Makanya ulama-ulama terdahulu mereka ajarkan kita ta'zim kepada Rasulullah SAW. Imam Suyuti meriwayatkan dalam hadis Lubabul Hadis yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang ziarah kepadaku, mendatangi kuburanku, dia ziarah kepadaku, wajib baginya syafaatku di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mimbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah." Lokasi yang berada di antara mimbarku dan kuburanku. Nabi sebut kuburanku. Riwayat yang sahih memang disebut kamarku, tapi riwayat yang lain kuburanku, karena dua hadis ini tidak bertentangan. Nabi menyatakan lam yuqbar nabiyyun illa haitsu yamut, tidaklah dikuburkan seorang nabi ketika meninggal melainkan di tempat dia meninggal. Nabi sudah isyaratkan akan meninggal di kamarnya Sayyidah Aisyah. Maka Nabi katakan lokasi yang berada di antara mimbarku dengan kuburanku, kata Nabi, itu ada taman surga. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan kalau di Makkah ada batu dari surga, maka ketika Nabi pindah di Madinah harus ada benda surga juga. Apa itu? Tanah yang dibawa langsung dari surga diletakkan di antara mimbar dan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin muliakan semulia-mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu berjalan Nabi meninggal dunia, itu Sayyidatuna Aisyah setiap hari di kamar yang ada kuburan Nabi, ada kuburan ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini sekarang kan tuduhan kuburiun, penyembah kubur. Nah ini penyembah kubur berarti Sayyidatuna Aisyah tidur sama kuburan dalam kamarnya. Beliau di situ. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, dikuburkan di tempat tersebut. Sudah ada 3 kuburan, kuburan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Sayyidatuna Aisyah kalau masuk ke kamar itu harus tutup aurat. Kenapa? Kalau sebelumnya beliau dalam keadaan tidak menutup aurat, beliau masuk tidak masalah, karena merasa di situ ada suaminya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ayahnya. Jadi itulah pemahaman para sahabat. Mereka tidak menganggap orang yang meninggal itu sudah hilang. Buktinya Sayyidatuna Aisyah ketika Sayyidina Umar belum dikuburkan di situ, masuk aurat terbuka tidak masalah. Tidur di situ. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab sudah dikuburkan di tempat itu, beliau kalau masuk sudah menutup seluruh auratnya. Hayaan li Umar bin Khattab, karena rasa malu kepada Umar bin Khattab, padahal Sayyidina Umar sudah meninggal. Pemahamannya tidak jadi tanah mereka. Mereka hidup dengan ruhnya, dengan alamnya tersendiri. Kita kenal dalam Al-Quran alam barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka menanti hari kebangkitan. Nah, alamnya Nabi Muhammad berbeda dengan manusia-manusia biasa. Alamnya para nabi di alam kubur berbeda dengan manusia-manusia biasa. Kalau kita ingin tahu bagaimana penjelasan masalah tersebut, baca kitab yang berjilid-jilid seperti karya Al-Imam Baihaqi
berjudul Hayatul Anbiya Ba'da Wafatihim, kehidupan para nabi setelah wafatnya mereka. Ini ulama Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang lahir tahun 384 Hijriah. Beliau membahas secara spesifik tentang alam kuburannya para nabi. Itu berbeda dengan alam kuburannya orang-orang biasa. Di dalam Sunan Ad-Darimi ada kitab hadis namanya Sunan Ad-Darimi. Ini ulama kelahiran tahun 181 Hijriah, wafat 255 Hijriah. Di zaman Sayyidatuna Aisyah, selepas Rasulullah wafat, itu ada musim hujan tidak turun-turun. Akhirnya mereka datang menemui Sayyidatuna Aisyah, minta tolong bagaimana agar Allah turunkan hujan. Apa yang diperintahkan oleh Sayyidatuna Aisyah? Unzuru kubran Nabi. Datang ke kuburan Nabi, pandangilah kuburan Nabi, kemudian lihatlah ke langit, kemudian mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul, pandangan tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dilakukan, mereka datang memandang kuburan Nabi, kemudian melihat ke langit. Setelah itu hujan turun. Di dalam Fathul Bari, sahabat bernama Bilal ibnul Haris al-Muzani, Bilal ibnul Haris al-Muzani, di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, hujan tidak turun-turun, kekeringan kota Makkah, kekeringan kota Madinah. Akhirnya ini sahabat dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di kuburannya Nabi. Jadi bukan kita meminta ke Nabi, tidak, bertawasul kepada Nabi. Beda meminta, meyakini bahwa yang berikan ini adalah makhluk, itu haram. Tapi melibatkan orang yang dicintai oleh Allah, kita meminta kepada Allah lewat orang yang dicintai oleh Allah, itu namanya tawasul. Jadi tidak semua yang kita secara kebiasaan menyatakan hal yang tidak dilibatkan Allah jadi kafir, tidak, jadi syirik, tidak. Kau sembuh, iya ini berkat obat ini nih. Ini obat ini mujarab. Ini tidak membuat dia keluar dari Islam. Itu kiasan. Hakikatnya dia yakin segala sesuatu yang menyembuhkan Allah. Cuma ini tawasulnya ini, sebabnya ini, wasilahnya ini. Sakit kemana? Ke dokter. Allah bilang, huwa yashfi, yang mengobati Allah. Tidak perlu ke dokter. Minta kepada Allah, doa agar sembuh, nanti sembuh. Tapi tidak seperti itu. Kita cari wasilah untuk sembuh, kemana? Ke dokter. Tidak sadar ucapan yang keluar, engkau sembuh. Iya nih, dokternya bagus ini. Dia disebut Allah. Itu kiasan, tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Dia yakin Allah, cuma jadi kebiasaan, ini wasilah, ini perantara. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat, ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Isnadun sahihun. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari. Ini sahabat datang ke kuburan Rasul. Ya Rasulullah, manggil nama lagi. Wahai Rasulullah, istasqi li ummatika. Tolong minta kepada Allah hujan untuk umatmu. Jadi minta kepada Allah. Meminta Rasulullah, doakan kepada Allah. Oh bisa dalam kuburan berdoa? Bisa. Hadis sahih, kita punya famili yang meninggal, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan ulama, dia bukan aulia. Keluarga kita yang wafat, orang biasa, Nabi katakan tu'radu a'malukum ala aqaribukum wa asyairukum. Kalian punya amal perbuatan itu ditunjukkan di hadapan keluarga-keluarga kalian minal amwat, yang sudah meninggal. Kita punya keluarga yang sudah meninggal. Ini kita punya perbuatan ini, mereka tahu nih. Allah tampilkan di hadapan mereka. Kita punya kakek, kita punya buyut, mereka tahu apa yang kita lakukan di dunia. Karena Allah tunjukkan perbuatan kita di hadapan mereka. Fa in wajadtum khaira, kalau mereka dapatkan itu kebaikan, istabsyaru bih. Dalam kuburan mereka bahagia. Aduh, kita punya turunan baik semua. Turunan kita soleh semua. Dalam kuburan mereka bahagia. Wa in wajadtum, wa in wajad, kalau mereka dapati, wa in wajadu ghaira dzalik, mereka dapati amalan buruk, qalu, mereka doa dalam kuburan, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau wafatkan mereka
sebelum kau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau telah berikan petunjuk kepada kami. Nah, itu orang biasa bisa doa dalam kuburan. Ini Syekh Albani mengatakan hadis bagus, hadis hasan, hadis yang bagus. Itu kalau orang biasa bisa doa, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya dia mengatakan, ya Rasulullah, istasqi li ummatika, wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk umatmu. Tidur ini sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzani. Ketika dia tidur, Rasulullah SAW datang dan mengatakan kepadanya, wahai Bilal, sampaikan kepada salamku kepada Umar bin Khattab dan katakan kepadanya sebentar lagi hujan akan turun. Dia bangun dari tidur, disampaikan salamnya Nabi Muhammad, tidak lama hujan turun. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya, generasinya Imam Malik bin Anas. Imam Malik kalau mengajar di Masjid Nabawi, setiap kali beliau mengajar selalu beliau katakan, kullu ahadin yukhazu minhu wa yuraddu alaihi illa sahibu hadzal qabr. Semua orang pendapatnya bisa diambil dan juga bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini. Ditunjuk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang beliau sampaikan wajib diterima. Tidak ada boleh ada yang menolak ucapan beliau, perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Mafahim karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, juga disebutkan dalam kitab Asy-Syifa li Huquqil Mustafa, juga disebutkan di dalam kitabnya Muntahasul karya Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji. Ada khalifah Daulah Abbasiyah bernama Mansur datang ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid Nabi ditemani oleh Imam Malik. Ketika masuk ke dalam masjid, ini Khalifah Mansur suaranya keras, bicaranya dengan nada yang sangat keras. Kata Imam Malik, ini padahal Khalifah, ditegur sama Imam Malik, wahai Khalifah, inna Allah ta'ala addaba qaumah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendidik sekelompok kaum berakhlak, beradab kepada Nabi dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu biqauli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Muhammad. Pelankan suaramu wahai khalifah, kita sedang ada di hadapan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah pindah ke alam barzah. Jalan lagi, Imam Malik mengatakan, wa inna Allah ta'ala madaha qauma, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji sekelompok kaum dengan firman-Nya, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum litaqwa. Ada sekelompok kaum, mereka kalau berbicara di hadapan Nabi Muhammad suaranya rendah, suaranya pelan, beradab, berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang sudah Allah berikan ketakwaan dalam hati mereka. Maka engkau berbicara harus pelan. Ini kita ada di dalam Masjid Nabi dan di depan kita ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau katakan lagi, qad zammallahu qauman, ada juga sekelompok kaum yang Allah mencela mereka. Di dalam firman Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yunadunak min wara'il hujarat aktsaruhum la ya'qilun. Ada sekelompok orang kalau memanggil Nabi, memanggil dengan namanya di zaman itu. Ini ayat turun teguran. Ada beberapa orang datang menemui Nabi Muhammad di luar rumah Nabi Muhammad, memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Turun ini ayat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil namamu di balik tirai dan kamarmu, itu orang yang tidak punya akal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beradablah di Masjid Nabi Muhammad SAW. Itu pendidikan dari Imam Malik kepada Khalifah Mansur. Sampai di depan kuburan Nabi Muhammad SAW, ini Khalifah bingung. Doa ini bagaimana? Menghadap ke kuburan Nabi atau ke Ka'bah, kiblat. Kalau menghadap ke kiblat, kuburan Nabi posisi di belakang. Kalau menghadap ke kuburan Nabi, kiblat atau Ka'bah itu posisinya di belakang. Wahai Imam Malik, mana lebih afdol? Saya doa menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke kuburan Nabi? Apa kata Imam Malik? Lima tasrifa wajhaka anhu wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam illallah yaumal qiyamah. Kenapa kau harus berpaling mengarah ke kuburan Nabi? Kenapa kau palingkan wajahmu tidak mengarah ke kuburan Nabi?
beliau inilah wasilahmu dan wasilah bapa moyangmu Nabi Adam alaihissalam, meminta syafaatnya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal istaqbilhu, tapi harus kau menghadap kepadanya, kata Imam Malik. Menghadap ke kuburan Nabi, kemudian berdoalah di sana. Karena Allah taala mengatakan orang yang datang kepada Nabi Muhammad mereka beristighfar, dan juga Nabi beristighfar kepada Allah untuk mereka, lawajadullaha tawwaban rahima, pasti mereka mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itu etika-etika para ulama terdahulu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang sekarang ini generasi dibawa ya sekitar abad kelima atau abad ketiga Hijriah. Ada seorang sufi namanya Abul Khair Al-Aqta. Abul Khair Al-Aqta. Ini riwayat diceritakan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, yang lahir pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Ini Al-Aqta artinya tangannya putus. Ini seorang sufi yang soleh, tangannya putus. Diceritakan dalam kitab Tabaqatul Auliya karya Ibnu Mulakkin yang lahir tahun 723 Hijriah. Beliau ceritakan beliau ini ikut hafilah perdagangan. Ada satu perjalanan panjang, beliau ikuti ini rombongan. Nah, beliau tidak tahu rombongan ini adalah rombongan perampok. Ikut ini hafilah, ternyata petugas keamanan daripada khalifah menangkap mereka. Karena dia berada di kelompok itu, dianggap dia juga terlibat perampokan, maka dihukum hukum Islam potong tangan. Nah, beliau juga akhirnya dipotong tangannya, sehingga diberikan julukan Al-Aqta, orang yang terputus tangannya. Beliau ini diceritakan oleh Ibnu Mulakkin punya musola tersendiri. Beliau yang imam. Ada satu orang datang, dapat informasi di situ ada orang soleh. Nah, ini pelajar, dia belajar ilmu qiraah dan lain sebagainya, bacaannya juga sudah bagus. Dia sholat, imamnya Abul Khair Al-Aqta. Ternyata bacaan Fatihahnya biasa-biasa saja. Ini yang murid ini dalam hatinya muncul, wah ini masa orang alim, ulama baca Fatihahnya berantakan seperti ini. Oh, salah alamat saya nih, dalam hatinya begitu. Biasa orang baru belajar kan begitu, ya. Baru belajar begitu, petantang petenteng. Iya. Yang lain salah, udah dia sendiri yang benar. Nah, itu sifat Imam Ghazali mengatakan sifat kesombongan yang paling besar itu disebabkan oleh tiga. Menyebabkan orang jadi sombong paling besar itu tiga. Yang pertama harta, yang pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga ketampanan. Datang dia sholat, bacaannya biasa. Selesai sholat, oh sudah, saya balik, salah alamat ini. Ini bukan orang soleh. Fatihah saja bacanya berantakan. Dia keluar, mampir ke toilet yang ada di sekitar musola. Selesai dia buang hajat, dia keluar dari toilet, di depan ada singa. Dia ketakutan. Al-Imam Abul Khair Al-Aqta keluar dari musola, dari masjidnya, mengatakan kepada singa, ya Asad, wahai singa, jangan ganggu tamuku. Singa tunduk di hadapannya, diusap itu singa, pergi, jangan ganggu tamu, pergi. Kemudian Al-Aqta kasyaf, dia tahu tadi yang terbesit dalam hati orang ini. Biasa begitu, tahu hatinya. Orang kalau hatinya bersih, dia bisa tahu hati kotor. Hati bersih, dia bisa tahu nih satu persatu dari hatinya. Oh ini Yahanu pura-pura baik saja ini. Dalam hatinya begini. Tahu dia. Ini dia bilang apa? Kalian sibuk urus masalah zahir, makanya kalian takut kepada singa. Kalau kami sibuk mengurus batin kami, makanya singa takut kepada kami. Nah, itu Al-Aqta Abul Khair. Dia ziarah ke makam Nabi. Sampai di makamnya Rasulullah SAW, 5 hari tidak makan, tidak minum, tidak punya fulus, tidak punya uang, tapi tidak meminta-minta. Sampai di depan kuburan Nabi dia katakan, ya Rasulullah, saya tamumu, 5 hari saya belum makan, saya datang jauh-jauh ke sini mau ziarah kepadamu, saya tamumu wahai Rasulullah.
Ini bukan ucapan omong kosong. Ucapan orang-orang yang mengenal Allah dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Nabi di situ ada. Nabi ajarkan kepada kita ucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika kita ziarah, Nabi ajarkan, kalau sampai di kuburanku ucapkan salam kepadaku. Assalamu alayka ya Rasul. Kenapa Nabi ajarkan salam? Karena Nabi ada di situ. Salam itu bagi orang yang ada di depan. Ada orangnya gak ada, ngapain salam? Baru pakai alaika, kamu, bukan dia. Kamu itu apa? Ada hadir di depan. Assalamualaikum, assalamu alayka. Berarti ada di depan. Nabi ingin mendidik kita, kalau sampai di kuburan Nabi, hadirkan hati Nabi Muhammad mengenali kita, tahu kita yang datang. Maka dia katakan, assalamu alayka ya Rasulullah, saya tamumu, saya tamu. 5 hari belum makan, katanya. Dia tidur. Habis dia tidur di Raudhah, bermimpi Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, keempat-empatnya hadir. Kemudian Sayyidina Ali membangunkan dia. Dalam mimpinya juga dia tidur. Berdiri, sebentar lagi Nabi datang. Dia berdiri. Tiba-tiba Rasulullah datang dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nabi tersenyum. Engkau tamuku wahai Abul Khair Laqta. Ini makan roti, dikasih roti. Dimakan itu roti. Terima kasih ya Rasulullah, dimakan. Ternyata ada orang yang membangunkan di alam nyata. Kan dia tidur di Raudhah. Ini petugas bangunkan, sedangkan makan rotinya belum selesai. Dibangunkan dia, marah dia. Dia bilang kurang ajar, saya belum selesai makan. Dalam mimpi belum selesai makan, engkau sudah bangunkan. Dia bilang, ya ini sudah mau waktu sholat. Ketika dia bangun, ternyata ada potongan roti yang belum selesai makan, ada di tangannya. Kemudian dia lanjutkan makanannya. Nah, ini keadaan para aulia, para solihin. Jadi kalau orang-orang yang belum sampai magom tersebut, dia tidak akan percaya. Tapi bagi orang-orang yang sudah sampai magom itu bukan hal yang mustahil. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang mustahil bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang membuat kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang membuat kita menghormati dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyal mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbuna subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.